alfa kali OA per R, OA per R, ya, OA per R itu apa? Ini kan 90 derajat adalah kosinus beta ke X1-nya. Ya. Kemudian X1 min X2 per R, ya ini ya, X1 min X2 per R, ya. Jadi ini X1 min X2 kan ini dibagi R, itu sama dengan melibatkan AB sekarang tuh ya, yaitu X1 min X per AB kali AB per R. Ya, kan itu ya. Nah, kita lihat sekarang X1 min X2, X1 min X2 ini ya, dibagi AB itu apa? Hmm. X1 X2 kan ini. Hmm. X1 min X2 adalah Sin alfa. Sin alfa ini ya, Ya, sin alfa. sin alfa AB per R, AB AB-nya mana? Sin beta. Sin beta. Sin beta, sin beta. Jadi berarti cos alfa plus beta Please dengan check your cos connection alfa or use a different speaker. cos beta min sin alfa sin beta. Nah ini eh, adalah cara membuktikan ya, cara membuktikan. hmm. Jadi saya hapus dulu nih, tulisannya kok merah ya, ganti format aja lah. Jadi berarti kalau kita masukkan cos alfa plus beta dengan X1 per R-nya itu adalah cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Ini terbukti ya. Nah ini yang gini ini nih yang harus memang ini ya mau berlama-lama itu cari jalan sampai dapat begini itu ya. Ini karena waktunya singkat jadi diperlihatkan ya. Jadi kalau saya pun juga disuruh menurunkan itu suka tersesat dulu itu kemana-mana gitu ya. Jadi kan jangan khawatir tuh. Tadi kata Pak Dudi apa harus kerja keras aja itu. Coba lagi gitu ya. Biasanya memang nggak sekaligus dapat itu, nggak sekaligus dapat, tapi nanti eh, terbiasa nanti ya, terbiasa untuk bisa memanipulasi matematika ya, manipulasikan dalam arti jelek gitu ya. Eh, apa namanya? Mengakali, mengakali dengan cara yang benar gitu, sehingga dapat gitu, ya, terbukti. Jadi rumus-rumus ini bisa dibuktikan semuanya ya, dari konsep dasar yang tadi sinus alfa apa, sinus alfa apa, kosinus apa, tangan apa, kotangan apa, dan itu aja yang sebetulnya yang empat itu aja ya. Sinus, kosinus, tangan, kotangan itu ya. Yang lainnya bisa ini ya, bisa didapatkan bahkan hanya pakai ini aja, sinus, kosinus, dan tangan aja itu.
Tiga itu aja yang rumus-rumus lainnya bisa diturunkan. Gitu. Yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Dodi, identitas untuk pertambahan kosinus apa, sinus apa itu bisa diturunkan. Nanti di tugas ada menurunkan ya. Rumus sinus alfa plus beta itu dapatnya itu ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini tunjukkan bahwa sin 90 derajat min alfa dan cos alfa dan cos 90 derajat min theta ya. Ada sin theta. Ini juga mudah ya. Lihat saja di sini bahwa kalau kita bisa lihat sini ya. Ini sudah dari gambar 90 derajat min theta itu berarti V ya. V atau artinya ya 90 derajat min theta itu adalah V. Maka sin 90 derajat min theta itu sama dengan sinus V ya. Sinus V ini adalah X dibagi R ya. Atau X dibagi R itu adalah kosinus theta. Kemudian juga sama sini kosinus 90 derajat min theta itu berarti kosinus 90 derajat min theta dengan kosinus V sama dengan apa di sini? Kosinus V ini adalah Y per R sama dengan sin theta. Jadi singkatnya bahwa rumus-rumus itu bisa eh, ini ya bisa diturunkan semuanya dan jangan khawatir kita coba saja turunkan. Ini juga bisa ya, ini bisa sendiri ya. Seperti ini gambarnya. Nanti kita bisa dapatkan sinus 180 derajat min theta. Nanti kita gambarkan 180 ada tetanya. Ini 180 derajat min tetanya ini. Jadi nanti kita bisa dapatkan di situ bahwa sinus 90 180 derajat min theta itu adalah YP dibagi R. Itu ya. Sama saja dengan sin theta. Jadi tinggal masukkan sini. Sinus 180 derajat min theta itu adalah YP bagi R. Ini sama saja dengan sin theta. Tapi kosinus 180 derajat min theta, kosinus ini XP ya. Minus XP di sini. Minus XP bagi R. Dengan min cos theta. Dan seterusnya. Dan seterusnya ini bisa dibuktikan semua ya. Nanti dicoba sendiri. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang waktunya masih lama, Bu. Masih bisa. Nanti ada tanya jawab, Ustaz. Tanya jawab sekitar 15 menit saja lah. Sisanya masih bisa. Berarti kita sisakan sampai 10.2. Ini tuh 20 menit. Masih ada sekitar 5 menit. Ya. Eh,
saya akan jelaskan ini tugas 02 ini ya. Oh, sekaligus aja ya ini ya. Jadi tanya jawab. Atau tanya jawab dulu aja lah. Ya, boleh. Tanya Kita jawab buka dulu tanya aja. jawab dulu sambil nanti bisa. Dipersilakan kepada adik-adik siswa-siswi yang mau bertanya kepada Bapak Sidik Rubadi. Ayo, boleh silakan bertanya. Kalau tidak memungkinkan untuk buka kamera, nggak apa-apa. Bisa tetap off cam. Ya, ini saya juga off cam juga ini. Bisa raise hand dulu mungkin. Silakan. Silakan. Sebentar saya lihat dulu teman-temannya. Atau mau bahas yang soal yang kemarin tuh. Ada Bu Sulis ini yang raise hand. Gimana Pak? Bu Sulis mau Ya, boleh. dilayani? Silakan. Oh Apa ya. yang mau ditanyakan? Mohon maaf Pak ini. Ini kebetulan Bos Wilit mah jangan lah tuh. enggak Pak. Enggak. Kebetulan ini kan kemarin kami MGMP, kemudian ada satu nih yang jadi masalah. Terus saya bilang, oh kebetulan besok kan ada ketemu Pak Sidik gitu, kita tanyain boleh nggak? Gitu. Tapi kaitannya dengan ini Pak, apa penentuan variabel bebas, variabel terikat di grafik gitu, boleh nggak ya di luar dari ini? Atau nanti aja lagi ya? Oh boleh. Nanti aja Oke dulu Pak, itu. siap-siap. Baik Pak. Ya, saya mau share itu aja ya, apa namanya? Memperlihatkan tentang solusi yang oh salah sebentar. Tentang solusi soal yang lalu itu ya. Eh, Solusi soal latihan satu. Open. Ya, share dulu. Oh, kok nggak bisa sih. Terus, nah ini sudah terlihat belum? On proses Pak. Nah, Ya, sudah sudah ya. sudah Pak, sudah terlihat. Hmm. Ya, sudah. Turunnya gimana? Bentar, bentar. Oh ini dia. Ya, ini ada nomor satu nggak ada masalah ya. Nomor dua saya kira nggak ada masalah ini. Nah, nomor tiga ini ya. Nomor tiga ini menghitung jumlah kecepatan dengan memakai rumus. Yang satu pakai rumus ini klasik, yang satu pakai ini rumus klasik biasa aja ya, tambahkan ya. Hmm. Yang pertama dapatnya 10 jelas, gampang. Tapi yang kedua juga kalau pakai kalkulator ada yang coba?
Ini kalau pakai kalkulator dapatnya juga 10. Coba aja pakai Betul, kalkulator. betul. 10 dibagi 1 ditambah 10 4 19. Itu dapatnya juga kalkulator dapatnya 10. Artinya kalkulator kita tidak bisa membedakan eh, penjumlahan klasik dengan penjumlahan relativistik ketika memang kecepatannya kecil-kecil gitu ya. Hasilnya praktis sama. Tapi begitu kita pakai eh, yang kedua ini ya, U sama dengan V ada 0,5 C. Kalau klasik itu dapatnya C jelas itu ya. Hmm. Nah, ini sedangkan dalam eh, pakai rumus relativistik itu 0,8 C. Nah, jadi tidak mencapai C. Jadi ketika kecepatannya tinggi, gitu ya, nah, maka jumlah kecepatannya itu untuk partikel bermassa itu tidak mungkin mencapai C. Jadi setelah dikaji dengan dinamika relativistik, gitu ya, ternyata batas kecepatan partikel bermassa itu ya C, dia tidak pernah bisa melampaui harga C, tidak bisa menyamai harga C. Selalu lebih kecil dari C ya. Jadi partikel partikel yang apa namanya, yang bermassa itu kecepatan kecepatannya itu lebih kecil dari C selalu. Kemudian kalau salah satu kecepatannya itu C, kalau klasik jelas dari 1,5 C ya ini ya. Tapi kalau pakai rumus relativistik ini adalah C juga nih ya. Hmm. Nah, ini sesuai dengan postulat pertama dari relativitas yang dikemukakan Einstein ya, bahwa kelajuan cahaya itu di ruang hampa dilihat oleh pengamat yang manapun juga sama kelajuannya yaitu C. Bahkan kalau dua-duanya itu U dan V itu sama dengan C, itu ya. Ini kan dapatnya 2C, tapi di sini dapatnya C juga. Hanya pengertian fisiknya tidak tahu gitu ya. Kalau yang kedua itu ya yang ini ya yang C itu memang eh, sesuai dengan postulat ya. Jadi ada seorang pengamat, ada dua orang pengamat, satu eh, terhadap yang lain bergerak dan kecepatan tetap. Maka dilihat oleh dua pengamat itu kelajuan cahaya sama C. Yang berbeda itu adalah nanti energi fotonnya atau frekuensinya itu ya. Dan ini sangat penting dalam eh, perkembangan sekarang ini yaitu dengan dengan melihat pergeseran merah itu kita ketahui bahwa alam semesta ini sedang mengembang gitu ya. Hmm. Nah, itu jadi eh, situ ya. Nomor 4. Nah, ini adalah bagaimana kita itu dari fisikanya dapat persamaan-persamaan, kemudian kita harus menyelesaikannya gitu ya. Nah, ini latihan menyatakan tadi itu ya seperti tadi disampaikan Pak Dodi, hubungan satu terhadap yang lain. Jadi yang ingin dinyatakan apa di sini? A, T1, T2 dinyatakan dalam M1, M2, M3, G, dan nyuka. Maka ini kita bikin menjadi ada tiga persamaan linear ini ya. Tiga persamaan linear dan kita harus jeli melihat persamaan itu. Nah, di persamaan satu ada T1, ada di persamaan dua ada minus T2, persamaan tiga ada T2 minus T1. Sehingga kalau dijumlahkan
maka ini T1 di sini akan hilang dengan T1 di persamaan 3. T1 di persamaan 2 akan hilang dengan T1, T2 di persamaan 3. Ya. Jadi Pak Sidik, maaf, boleh ya, dipotong. Ini ada Pak Asep Lilik yang mengacungkan tangan. Mau bertanya, Pak? ya, ya, Eh, silakan. Iya Pak, gini, yang tadi untuk kecepatan partikel yang tidak pernah mencapai C, saya tertarik dengan kejadian Isra Mi'raj gitu Pak. Karena selain dengan keimanan juga kita bisa harus berlogika bahwa itu memang logis kan. Nah, apakah memang kecepatan partikel itu memang tidak pernah sampai ke C itu? Kalau misalkan Rasulullah itu kan dia naik buruk dengan kecepatan cahaya gitu ya. Nah, dia berarti bisa mungkin lebih dari kecepatan cahaya itu sendiri gitu karena eh, jarak dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu kan menurut Oh eh, ya. bahwa itu lebih dari 15.000 tahun cahaya kan. Nah, sementara Ya, dijangkau dalam waktu 1 malam gitu. Nah, itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan dengan secara fisiknya? eh, jadi di sini eh, itu tidak apa ya, tidak menyalahi juga. Justru dari kajian terakhir itu ya, kajian terakhir itu bahwa ada yang harus dipelajari dalam ekstra dimensi ya. Jadi di sini ada dimensi yang lain yang bisa ditempuh dengan cara cepat, gitu ya. Dan itu bisa dibuktikan juga melalui eh, relativitas umum itu ya. Bisa dibuktikan bahwa ada eh, jalan-jalannya yang lain, gitu ya. Makanya di surat eh, ini surat apa namanya? Itu Al-Isra. bukan 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 Kalau Isra. yang lain itu lubang cacing itu Pak ya. Nah, lubang cacing itu bahwa di langit itu ada jalan-jalannya. Di langit itu ada jalan-jalannya, hanya kita saja nggak tahu gitu ya. Makanya kan ditantang gitu supaya kalau di surat ini ya Surat Yasin ya. Dua. ditantang di Eh, surat supaya eh, jin dan manusia itu apa namanya jika Naroh bisa Tembus, bisa menembus menembus. langit dan bumi, oh tembuslah. Nah ini kan istilahnya juga menembus ya. Hmm. Kalau kita keluar ruangan kita itu lewat pintu-pintu. Jalannya jauh ya. Tapi kalau menembus tembok kan jalannya lebih cepat. Logikanya di situ aja bahwa ada jalan tembus. Karena itu istilahnya menembus langit gitu ya. Yang di situ tidak melalui jalur cahaya yang eh, apa namanya konvensional. Tidak melalui jalur cahaya yang konvensional, tapi bahwa lewat jalan tembus itu jauh lebih cepat gitu ya. Dan itu dimungkinkan, dimungkinkan secara teori dimungkinkan. Apakah nantinya manusia bisa sana? Itu tidak tahu gitu ya. Walau alam gitu ya. Karena teknologinya juga pasti lain gitu ya. Tapi jalan-jalan tembus itu ada. Jadi itu ya tentang relativitas ya. Jadi pakainya relativitas umum gitu ya. Di situ kalau jalur cahaya saja itu dibelokkan oleh massa yang besar itu dibelokkan ya. Maka bisa terjadi ada jalur yang lain yang lebih lurus daripada cahaya. Cahayanya dibelokkan gitu ya. Ya itu mungkin penjelasan singkatnya itu ya, tentang apa namanya relativitas gitu ya. oke, baik Pak, Baik. terima kasih. Nah yang terakhir, oh ini persoalan linear ya. Ya kita pakai triknya lihat di sini karena ada
T1 min T2, T2 min T1, gitu ya. Persamaan 1, 2, 3 kali jumlahkan akan kita dapatkan T1 dan T2-nya tereliminir. Gitu ya. Sehingga tinggal menyisakan A Udah libur ya, dengan Kak? persamaan 1. Udah ini aja. Iya. Nah, jadi Kalau dari ini, misalnya dari ada persamaan 4, ini bisa kita dapatkan dieliminir ya T1 dan T2-nya, maka A-nya bisa dicari gitu ya. Supaya, dan kita bisa melihat itu dimensinya sama enggak. A itu percepatan, G itu percepatan gravitasi ya. Sama di atas M2 minus mu K itu tidak berdimensi, minus M1, mu K kali M1 di bawahnya juga dimensinya M ya. Jadi ini rumus dimensi juga berguna untuk melihat apakah persamaan itu logis atau tidak yang didapatkan. Nah, tinggal kemudian mencari T1 T2-nya ya, tinggal dimasukkan A-nya ke dalam persamaan eh, yang tadi ya, persamaan 1 misalnya dimasukkan ke persamaan 1 kita dapatkan T1-nya ya, A-nya dimasukkan ke sini. Masukkan ke persamaan 2 dapat T2-nya. Jadi T1, T2, T3 kita dapatkan. Itu intinya demikian ya. Nah, tentu nanti bervariasi itu soal-soal itu ya. Jadi dapat tiga-tiganya itu ya. Nah, ya, soal terakhir ini kita biasanya kan itu ya adik-adik kalau dapat persamaan kuadrat langsung pakai rumus ya. X1, X2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat per 4AC per 2A. B kuadrat min 4AC per 2A. Itu sampai hafal gitu ya. Nah, tapi kali ini justru ingin kita ketahui dari mana gitu. Nah, kembali lagi membuktikan ya. Buktikan ya ini triknya demikian itu. Jika X1 dan X2 akar-akar kuadrat tersebut, maka berlaku persamaan 2 itu ya. X min X1 kalikan X min X2 sama dengan 0 ya. Artinya kalau X-nya sama dengan X1, hasilnya 0. Kalau X-nya sama dengan X2, hasilnya juga 0 persamaan 2 itu sesuai dengan persamaan 1. Kemudian persamaan 2 bisa dituliskan kembali menjadi X kuadrat min X1 plus X2 X plus X1 X2 sama dengan 0. Jadi persamaan satunya ini kan mesti sama dengan persamaan 2. Saya bisa nulis di mana ya? Oh, lupa sebenarnya. Oke. Ya, jadi ini kita bisa dapatkan di sini bahwa B per A itu adalah minus X1 plus X2 gitu ya. Minus dalam kurung atau minus X1 minus X2 itu adalah B per A. C per A itu adalah X1 kalikan X2. Jadi tinggal permainan aljabar sekarang ya. Jadi X1 plus X2 adalah minus B per A, X1, X2, C per A. Yang mau dicarinya tuh X1 dan X2. Nah, persamaan 5 itu bukan persamaan linear gitu ya. Persamaan 4-nya sudah persamaan linear. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, triknya itu kalau persamaan 4 itu dikuadratkan, kita dapatkan X1 kuadrat tambah 2X1 X2 tambah X2 kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Nah, ini kan X1 tambah X2 kuadrat. Lihat bahwa di tengah itu ada 2X1 X2. 2X1 X2 itu X1 X2-nya ada C per A. Jadi kalau dikurangi 4X1 X2, maka persamaannya menjadi
X1 kuadrat min 2 X1 X2 plus X2 kuadrat ini dikurangi 4 kali C per A ya. 4 kali C per A. Sama dengan 1 per A kuadrat kalikan B kuadrat min 4AC. Kemudian diakarkan. Akarkan nanti kan X1 min X2 ya. Diakarkan 1 per A akar B kuadrat min 4AC. Jadi kita punya persamaan tadi persamaan 4 dan persamaan 8 ini ya. Persamaan 4 dan persamaan 8 ini adalah sistem persamaan linear. X1 plus X2 sama dengan minus B per A, X1 min X2 sama dengan 1 per A, akar B kuadrat min 4AC. Kalau ditambahkan, kita dapatkan 2X1 sama dengan minus B per A, tambah 1 per A, akar B kuadrat min 4AC. Sehingga kalau dibagi 2 ya kita dapatkan ini yang pertama. Yang kedua, kalau dikurangi, persamaan 4 kurangi persamaan 8, maka kita dapatkan min B per A min 1 per A akar B kuadrat min 4AC atau X2-nya seperti ini. Jadi terbukti bahwa akar-akarnya itu ini ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi ini adalah melanjutkan yang seperti kata Pak Dodi ya, bahwa kita di Olimpiade itu banyak menurunkan rumus itu ya, mendapatkan perumusan untuk situasi tertentu. Salah satu latihannya itu adalah membuktikan rumus-rumus yang sudah ada ya. Jadi jangan segera dipakai gitu aja. Itu mungkin penjelasan tentang ini ya, tentang eh, apa namanya? Penjelasan tentang tugas yang lalu. Saya kira eh, itu ya. Terakhir mungkin itu ya, soal-soal ya. Ya, Nah, baik, share screen lagi. Screen mana itu tadi? Tugas. apa waktunya sudah habis? Mungkin perlu beberapa menit untuk menyampaikan PR ya, Pak ya? Ya, Tugas ini. untuk berikutnya. Ya, Nah, ini tugas berikutnya. Ini yang nomor 1 mudah ya. Nomor 2 juga insya Allah mudah. Ya. Nomor 3, nah ini membuktikan Pitagoras. Ya. Dari apa? Dari hubungan-hubungan dari mana di sini? Mulai dengan kita punya sin alfa itu apa, cos alfa itu apa, ya. Sin gamma itu apa, cos gamma. Ini semua diolah dari definisi ini kita akan dapatkan nanti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat ya. Yaitu rumus Pitagoras ya. Jadi kalau tadi menggunakan itu ya, sekarang buktikan dulu ini. Buktikan bahwa rumus itu berlaku. Nomor 4, nah itu juga ya. Buktikan rumus penjumlahan vektor pada persamaan 1 itu adalah C dan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Kemudian buktikan rumus sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Ini semuanya dibuktikan tuh ya. Jadi ini melanjutkan ini sebagai tugasnya ya. Tapi jangan berhenti di sini saja. Soal-soal yang lain juga dikerjakan. Itu termasuk soal yang dari Pak Dodi nanti kan di share itu ya. Coba dikerjakan sekuat mungkin ya.
Tapi yang wajib dikumpulkan yang ini, yang 5 soal ini. Mungkin dari Ya. saya demikian. Ya, terima kasih Pak atas ilmunya. Semoga teman-teman adik-adik siswa bisa mengerjakan ya. Dan timbul rasa penasaran serta antusias untuk melanjutkan. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa baik oleh Pak Dodi maupun oleh Pak Sidik bahwa belajar fisika itu menantang sebetulnya kalau terus-menerus dilakukan. Jadi tidak cukup hanya sekali, perlu berulang-ulang gitu ya. Kita perlu tadi memahami sampai bisa dapatkan trik seperti itu tentu merupakan hasil dari repetasi ya, pengulangan-pengulangan. Drill yang berulang-ulang gitu ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengulang-ulang itu semua ya, sehingga kedepannya tetap antusias untuk mengikuti kegiatan yang masih tersisa insya Allah 6 pertemuan lagi. Terima kasih Pak Sidik atas ilmunya. Berkah selalu untuk Bapak dan keluarga. Juga buat Bapak Ibu pembimbing serta adik-adik siswa. Barangkali kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kedua. Jangan lupa kami ingatkan untuk tugas-tugasnya paling lambat dikumpulkan di hari Kamis. Linknya nanti akan di-share di grup. Semuanya sudah masuk grup? Yang belum mungkin nanti bisa mengajukan permintaan untuk masuk grup untuk memudahkan komunikasi kita ya. Jadi sudah komunikasi tinggal akhirnya kami merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat itu ada di grup WA yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu beserta adik-adik semua. Ya barangkali untuk hari ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan ke depannya bisa diikuti kembali ya kegiatan-kegiatan untuk Bina OSN dan kita semua diberikan kemudahan untuk memahami beserta memahami materi ini. Kita tutup dengan ya, agama masing-masing, doa oleh agama masing-masing. Saya menutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Dokter. Silakan.